Selamat siang Pak Daniel. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang produk Adidas. Lima kekuatan porter Adidas. Yang pertama, threats of new entrants, yaitu ancaman untuk pendatang baru bagi brand Adidas tergolong masih rendah. Tetapi memang bila ada brand yang masuk ke dalam industri yang sama, dalam skala lokal itu bisa saja. Tetapi dengan skala yang lokal dan modal yang tidak terlalu besar, maka akan sangat sulit bagi pendatang baru untuk menyaingi brand Adidas. Yang kedua ada bargaining power of buyers, yaitu daya tawar pembeli untuk Adidas termasuk rendah. Memang ada beberapa brand lain yang memiliki harga yang lebih rendah daripada Adidas, tapi tidak selaku Adidas. Hal ini dikarenakan Adidas sangatlah berfokus terhadap kualitas yang diberikan dan juga desain dari produk Adidas itu sendiri sangatlah menarik untuk pengguna. Yang ketiga ada threats of substitute product, yaitu ancaman produk substitusi untuk Adidas tergolong cukup tinggi. Jumlah pesaing Adidas tidaklah sedikit. Ada beberapa yang besar dan ada juga yang kecil. Untuk sebagian brand yang besar, mereka pastinya menyediakan kebutuhan untuk pelanggan kualitas atas atau kepada pelanggan yang mau mengeluarkan duit yang lebih. Dan untuk sebagian brand yang kecil, mereka menjual harga dengan murah dan desain yang menarik. Yang keempat, ada bargaining power of suppliers. Pemasok bagi Adidas memiliki jumlah yang sangat besar, maka dari itu sebenarnya bagi beberapa pemasok yang kehilangan kontrak dengan Adidas merupakan pertanda yang sedikit buruk untuk pemasok karena di satu sisi Adidas tidak merasakan kerugiannya, tapi pemasok kehilangan kontrak yang besar. Pemasok Adidas sendiri terdapat lebih dari 1.000 pabrik di 63 negara. Tetapi memang Adidas sedikit terlalu bergantung kepada pemasok dari Cina, Kamboja, dan Vietnam. Dan yang terakhir ada rivalry among existing competitor, yaitu tingkat persaingan pada industri Adidas sangat tinggi. Beberapa kompetitornya adalah Nike, Puma, Under Armour, New Balance, Converse, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, merek-merek tersebut berinvestasi besar-besaran untuk iklan dan juga sponsor agar sales penjualannya bisa terus meningkat. Dengan ada persaingan yang tinggi ini, Adidas mengatasinya dengan cara memberikan value tambahan pada produk-produk yang dijualnya. Dan juga sekarang Adidas mengembangkan teknologi digital agar pelanggan lebih mudah dalam bertransaksi. Analisis SWOT Adidas, internal factor. Ada strength memiliki brand value dan brand image yang kuat. Produk yang diproduksi dan dijual memiliki ciri untuk keseharian. Layanan yang ramah pada outlet Adidas. Toko berada di tempat yang strategis. Apabila barang yang kita beli ada cacat, maka dapat ditukar. Weakness. Kekurangannya rantai pasokan untuk Adidas karena Adidas melakukan sebagian produksinya ke negara lain seperti China, Kamboja, dan Vietnam. Ini membuktikan Adidas terlalu bergantung dengan pemasok asing. Memiliki harga yang sedikit lebih mahal dari normalnya. Memiliki saingan yang cukup ketat dengan Nike yang terkadang membuat inovasinya gagal dan kurang laku untuk dijual. Analisis SWOT Adidas, external factor. Opportunities-nya, Adidas mengembangkan penjualannya melalui e-commerce yang dilakukan melalui Instagram agar orang lebih mudah melakukan transaksi. Terbukti bahwa penjualan online di Adidas naik 40% pada 2019. Dengan adanya corona seperti sekarang, banyak orang yang diharuskan untuk berolahraga. Maka dari itu hal ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Adidas untuk mengeluarkan produk-produk inovasi olahraga yang menarik untuk dijual. Melakukan diversifikasi produk yang lebih luas seperti menjual raket tenis, stick hoki, dan lainnya. Threats, kompetisi yang ketat antara Adidas dengan brand lain yang bergerak di bidang yang sama seperti Nike, Under Armour, Puma, dan masih banyak lagi. Karena pastinya brand-brand lain juga tidak kalah menarik dan mempunyai caranya sendiri untuk membangun brand mereka. Persaingan dalam bidang e-commerce yang bisa menyebabkan Adidas tertinggal bila tidak memiliki strategi menjual di e-commerce yang lebih menarik. Adanya produk yang palsu karena menurut data 10% produk Adidas di Asia adalah palsu, yang bisa menyebabkan orang takut untuk membeli Adidas lagi. Analisis special Adidas political. Adidas yang menjual produknya sampai ke seluruh negara mengharuskan Adidas untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada di tiap negara, seperti sistem perpajakan dan sistem pemerintahan.
Selain itu, Adidas juga harus mematuhi beberapa peraturan lainnya, seperti perjanjian perdagangan internasional, hukum keamanan produk, hukum perburuhan, dan juga peraturan produk keselamatan untuk konsumen. Di sisi lain, penjualan Adidas pun akan terhambat bila adanya kejadian di luar kendali seperti perang, terorisme, dan lainnya. Maka dari itu, Adidas sampai sekarang pun sedang terus mencoba agar penjualan ke seluruh negara tetap berjalan dan lancar. Ekonomi Adidas yang merupakan salah satu perusahaan olahraga terbesar memiliki beberapa pertimbangan terhadap perekonomian negara, seperti adanya tingkat inflasi, perpajakan, dan juga tingkat suku bunga. Hal tersebut bisa mempengaruhi profitabilitas Adidas. Pandemi seperti sekarang pun merupakan salah satu berita yang kurang baik bagi Adidas, karena pastinya penjualan Adidas pun pasti menurun. Tapi dengan adanya pandemi juga bukan menjadi penghalang Adidas untuk menaikkan penjualan secara online. Maka dari itu Adidas pun harus selalu siap akan adanya perubahan ekonomi yang secara tiba-tiba. Para konsumen biasanya mengikuti tren yang kekinian. Maka dari itu, inilah kesempatan Adidas memberikan desain yang menarik dan nyaman digunakan. Maka dari itu, sampai sekarang Adidas pun bisa sangat fleksibel mengikuti tren yang terjadi karena Adidas selalu siap dalam keadaan apapun. Sosial, budaya, dan gaya hidup masyarakat yang sangat mempengaruhi kehidupan sebuah brand atau merek. Ada ya, loyalitas yang didapatkan dari para pelanggan bisa disebabkan karena beberapa faktor. Tidak sedikit orang yang mau memakai sepatu Adidas atau baju dari Adidas, dikarenakan brand image Adidas itu sendiri yang sudah mendunia. Bahkan orang berpikir bahwa kita sama seperti atlet dengan membeli baju atlet tersebut. Selain itu juga dengan adanya pandemi COVID-19, orang diharuskan hidup sehat dan rajin berolahraga. Maka dari itu hal yang ini bisa sangat menaikkan penjualan Adidas. Itu karena Adidas lah salah satu perusahaan olahraga yang cukup besar dan juga menyediakan alat olahraga yang berkualitas dan nyaman. Teknologikal dikarenakan persaingan yang ketat di industri olahraga dan juga kompetitif antar brand-brand besar lainnya. Adidas diharuskan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, yaitu adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tidak selalu harus dalam bentuk produknya, tetapi bisa saja menyediakan aplikasi dari Adidas itu sendiri ataupun justru internal dari Adidas seperti manajemen Adidas ataupun akuntansi Adidas. Bila pun diaplikasikan kepada produk Adidas, Adidas bisa berinovasi untuk memberikan sepatu yang bisa mengikat dengan sendirinya ataupun baju yang memiliki bahan yang sesuai dengan cuaca yang ada. Legal, Adidas yang merupakan perusahaan yang sangat besar pasti memiliki kepatenan atau kelegalan dari suatu brand. Adidas memiliki paten desain untuk menghindari adanya orang yang meniru desain tersebut dan menjualnya. Paten tersebut juga bisa berfungsi untuk mengakhiri bisnis lain yang meniru Adidas. Adidas juga memiliki kepemilikan untuk kekayaan intelektual dan juga sistem IP-nya. Selain itu, Adidas juga pasti memiliki paten merek agar tidak ada yang memiliki merek dagang yang sama dengan Adidas. Yang terakhir, environmental. Adidas mengaku bahwa semua pabrik dan unit manufaktur perusahaan Adidas tidak ada produk terlarang atau bahaya. Adidas menargetkan sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Mereka juga menggambarkan Low Waste Initiative program untuk membantu mengurangi jejak karbon dan juga mereka menghindari plastik berbahan dasar minyak. Maka dari itu sampai sekarang Adidas tetap perusahaan yang memerhatikan lingkungan sekitarnya. Adidas pun beberapa kali pernah bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah matriks TOWS Adidas. Di sini ada 4 strategi, yaitu strength opportunity strategis, weakness opportunity strategis, strength threat strategis, weakness threat strategis. Yang di strength dan opportunity strategis itu kita menggabungkan keduanya, jadi kita bisa dapat dengan adanya brand value yang kuat, maka e-commerce Adidas bisa semakin berekspansi ke e-commerce yang lebih luas lagi. Kenaikan penjualan karena orang yang tidak bisa membeli secara offline bisa membeli secara online melalui website-nya. Lalu Adidas juga bisa melakukan marketing yang efektif agar diversifikasi produk pun bisa terjual lebih laku. Yang weakness opportunity strategis,
Adidas bisa melakukan penjualan di e-commerce dengan memberikan diversifikasi produk dengan teknologi yang lebih menarik dari saingannya. Adidas harus melakukan riset pasar, karena dengan adanya corona, maka behavior dari customer juga berubah, maka Adidas harus melakukan riset pasar yang lebih mendalam. Strength trade strategis. Adidas bisa menguatkan brand value-nya agar tidak kalah dari para kompetitor. Adidas juga bisa memanfaatkan corona sebagai kesempatan untuk menjual produknya lebih banyak secara online pada website. Pada website tersebut juga disertakan dengan penjelasan dari value produk itu sendiri yang akan membuat orang tertarik dan rela untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk produk tersebut. Di weakness dan trade strategis, Adidas bisa melakukan inovasi pada produk-produk yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Adanya corona juga, maka Adidas harus melakukan riset pasar agar penjualan bisa terus meningkat sesuai dengan keadaan yang ada. Yang terakhir adalah analisis bisnis dan keberlanjutan Adidas. Ada people, planet, dan collaborate with more companies. People-nya itu Adidas sangat peduli terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan para pekerjanya. Adidas juga memastikan operasi pabrik yang ramah lingkungan. Hal seperti pembagian upah yang adil, kebebasan berserikat, juga membuat para pemegang saham mau bertahan di Adidas. Dengan menyediakan value yang tidak dimiliki oleh semua perusahaan, yaitu desain yang menarik dan kualitas baik, perusahaan Adidas bisa terus berkembang sampai sekarang. Planet, sampai saat ini Adidas telah membantu lingkungan dengan memproduksi barangnya memakai karbon dan plastik yang berbahan dasar minyak yang ramah lingkungan. Contohnya Parley for the Ocean, Sport Infinity, dan juga Biosteel Fiber. Produk tersebut membantu untuk mengurangi limbah dan sampah plastik yang mencemari lautan. Selain itu juga di bagian collaborate with companies, mungkin ini salah, harusnya di sini adalah profit. Saya akan menjelaskan kalau Adidas juga mendapatkan profit itu bukan dari hanya sekedar menjual barangnya sekedar transaksional, tapi Adidas juga menyediakan barangnya yang berkualitas ya, dan juga mereka juga sangat mementingkan para pekerjanya, dan juga mereka juga mementingkan planetnya agar ramah lingkungan dan juga bisa mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan saat ini. Maka dari itu, Adidas tidak hanya sekedar transaksional, tapi Adidas juga memberikan value kepada orang-orang sekitarnya. Maka orang-orang sekitar tersebut mau mengeluarkan uang yang lebih untuk membeli produk-produk dari Adidas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.